Pasar Malaysia itu, wah, ladang emas buat pariwisata kita di Indonesia. Tapi, kuncinya tuh ada di detail-detail kecil. Hari ini, kita bakal bedah tuntas 7 strategi Super Jitu buat menaklukkan pasar ini. Kita nggak cuma ngomongin cara narik minat ya, tapi gimana caranya benar-benar mengunci penjualan. Yuk, kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan paling penting ya kan? Banyak banget loh orang Malaysia yang tertarik sama keindahan Indonesia. Tapi, gimana caranya kita mengubah, wah keren ya, jadi oke saya pesan sekarang. Nah, tantangan inilah yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Satu persatu. Oke, untuk jawab tantangan tadi, kita punya 4 langkah utama. Pertama, kita bongkar dulu pasar Malaysia. Kedua, kita kenalan lebih dalam sama calon pembeli kita. Ketiga, kita bangun jaring digital kita. Dan yang terakhir, paling penting, kita pelajari gimana caranya seal the deal atau mengunci penjualan. Simpel kan? Oke, kita masuk bagian pertama, membedah pasar Malaysia. Nah, satu hal yang harus banget kita ingat, strategi pukul rata atau satu untuk semua, itu nggak bakal jalan di sini. Kenapa? Karena pasar Malaysia itu punya karakter yang unik banget, jadi pendekatannya juga harus khusus dan spesifik. Sekarang kita masuk ke pondasi dari semua strategi kita. Kenalan sama pembeli dari Malaysia. Ini bukan cuma soal umur atau asal kota ya, tapi kita benar-benar harus paham apa sih yang mereka cari, gimana cara mereka mikir, dan apa pemicu yang bikin mereka langsung bilang, oke, saya mau paket ini. Nah, ini dia poin paling krusial. Tolong, lupakan promosi yang bunyinya liburan murah ke Indonesia. Itu terlalu umum, terlalu luas. Intinya begini, saat kita bicara langsung ke target yang lebih spesifik atau niche market, peluang kita buat closing penjualan itu naik drastis. Jadi kuncinya adalah spesifik. Terus niche-nya apa aja? Nah, ini dia beberapa yang paling panas di pasar Malaysia. Ada wisata muslim friendly, trip khusus belanja, liburan keluarga, sampai tur kuliner. Jadi jangan lagi jual paket Bali. Coba deh jualnya paket wisata kuliner halal dan healing di Ubud. Atau paket borong habis di Bandung 4 hari 3 malam. Jauh lebih kena kan? Setiap target ini punya kebutuhan khusus yang bisa kita penuhi. Oke, sekarang kita ngomongin duit. Ini bagian yang menarik banget nih. Angka-angka yang Anda lihat ini bukan asal-asalan loh. Ini adalah sweet spot harga. Titik di mana turis Malaysia merasa dapat value for money yang paling oke. Coba perhatiin deh, kuncinya ada di kolom inklusi. Hotel, transportasi, dan makanan halal. Begitu 3 hal ini udah termasuk dalam paket, harga segitu tuh jadi kelihatan sangat-sangat menarik dan berbaloi kata orang Malaysia. Sip, kita udah tahu siapa target kita, apa yang mau kita tawarkan, harganya juga udah pas. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita nemuin mereka? Nah, sekarang kita pindah ke arena pertempuran utama, dunia digital. Karena disinilah sebagian besar keputusan liburan itu dibuat. Ini dia, 3 senjata andalan kita di dunia digital. 1, gandeng micro-influencer. Kenapa? Karena ulasan dari mereka itu rasanya lebih jujur, lebih otentik, dan lebih dipercaya. 2, aktif di grup Facebook. Disitulah komunitasnya ngumpul. Tapi ingat, jangan jualan terus. Bagikan info yang berguna buat bangun kepercayaan dulu. Dan yang ketiga tentu saja, TikTok. Ini platform visual yang super kuat buat meracuni orang supaya mau liburan. Nah, kutipan ini ngejelasin banget kenapa TikTok itu penting. Orang Malaysia suka lihat dulu sebelum beli. Mereka itu mau lihat kamarnya kayak apa, restorannya gimana suasananya, aktivitasnya seru nggak. Jadi, video-video pendek yang nunjukin pengalaman nyata itu, wah, itu udah jadi alat penjualan kita yang paling ampuh. Oke, kita sampai di bagian akhir, dan ini bagian yang paling menentukan. Percuma kita promosi gila-gilaan kalau kita nggak bisa mengubah orang yang tertarik jadi pesan sekarang. Nah, ini dia cara-cara buat mengunci penjualan itu. Udah, lupain deh cara lama yang pakai email atau nunggu balasan DM Instagram. Kelamaan. Pasar Malaysia itu maunya serba cepat, serba instan. Jawabannya apa? WhatsApp. Dengerin ya, WhatsApp itu bukan lagi aplikasi chat biasa, tapi udah jadi corong penjualan atau sales funnel utama kita. Cepat, personal, dan efektif banget. Dan ini resep bikin corong WhatsApp yang efektif. Wajib ada tombol WhatsApp di semua materi promosi. Siapin pesan selamat datang otomatis. Siapin juga daftar harga dan itinerary yang tinggal kirim. Jangan lupa, lakukan follow up beberapa hari kemudian. Dan yang paling penting, di ujungnya, arahkan mereka ke website buat langsung booking dan bayar. Selesai. Ini nih tips yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Minta DP langsung lunas itu berat, bisa bikin orang mundur. Tapi, gimana kalau DP-nya cuma Rp50?
Itu kan komitmen kecil yang gampang banget buat disetujui. Secara psikologis, ini udah mengikat pelanggan dan bakal naikin angka konversi Anda secara dramatis. Coba deh. Selain DP rendah, kasih pemanis lain yang dampaknya besar. Contohnya tawarin pembayaran cicilan. Ini bikin paket yang mahal jadi terasa ringan. Atau kasih bonus gratis upgrade kamar, makan malam gratis, atau jemputan bandara gratis. Hal-hal kecil kayak gini nih yang bikin penawaran kita jadi susah banget buat ditolak. Jadi kita udah bongkar semua strateginya kan? Mulai dari nentuin target yang pas, mainin psikologi harga, sampai ngunci penjualan lewat WhatsApp dan tawaran-tawaran manis. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari semua ini, strategi mana yang bakal Anda coba terapkan duluan buat mulai garap pasar Malaysia? Ayo, action sekarang!